Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih. Wa nusalli wa nusallimu ala nabiyyina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Teman-teman jamaah mushola An-Nur yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tak lupa pula di awal kajian malam hari ini doa dan harapan saya panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga yang selalu setia meluangkan waktunya untuk duduk di majelis ilmu, termasuk juga hari ini, semoga Allah senantiasa selalu lapangkan rezekinya, diberikan keberkahan untuk kehidupannya, dan juga diberikan kemudahan dalam menjalani kebaikan-kebaikan yang selalu kita lakukan selama kita masih hidup di dunia ini. Tentu insya Allah salah satu kebaikan itu, selepas sholat maghrib ini kita tidak segera beranjak pergi, kita duduk di musola yang baik ini, yang mulia ini, dalam rangka menambah keilmuan kita. Yang hari ini bersama saya Hanif Lutfi, kita akan berdiskusi tentang antara masjid dan kuburan. Ini lanjutan dari fikih sholat, khususnya tentang tempat sholat, mengingat tempat sholat yang kita ketahui yaitu yang paling masyhur ya di mana? Di masjid. Hanya saja berkaitan dengan masjid ini ada satu masalah, yaitu kalau masjidnya itu kok ada kuburannya ya, atau kuburan ada masjidnya. Kira-kira yang benar itu masjid ada kuburan atau kuburannya ada masjidnya, Pak? Kalau kuburan ada masjidnya berarti kuburannya gede kan itu ya. Yang biasanya terjadi di Indonesia itu ada masjid tapi depannya itu apa? Kuburan. Nggak tahu teman-teman, menurut teman-teman itu depannya masjid atau belakangnya masjid biasanya? Biasanya depannya atau belakangnya? Belakangnya imam. Karena ternyata sampai hari ini mana depan mana belakang kalau masjid itu ternyata tergantung kita ngomongnya di mana ya. Kalau ngomongnya kok di luar masjid ya, berarti depan masjid itu yang deket imaman atau yang jauh imaman? Ya depan masjid ya, depan masjid. Teman-teman, kalau depan masjid itu yang arah barat atau arah timur biasanya? Ya tergantung lah, tapi teman-teman tahu ya, kalau biasanya mungkin kita nggak ngomong depan masjid aja lah, depan imaman gitu ya, enak ya. Nah, karena kalau janjian yuk di depan masjid itu biasanya di depannya sana yang buat naruh sendal kan gitu ya. Tapi kalau depannya masjid ya berarti ya yang depannya imam tadi ya, atau ya udah belakangnya masjid. Ini di Indonesia menjadi fenomena yang mungkin ya cukup banyak, khususnya di Jakarta. Teman-teman pernah sholat di depannya itu ada apa namanya, di masjid yang depannya ada kuburannya, pernah? Di dekat-dekat kita kan ada ya. Ya mungkin juga nggak satu dua, banyak lah. Dan sebelum saya mulai tentang hal-hal yang kita akan bahas, setidaknya nanti kita akan bahas 7 atau 8 subtema. Misalnya Masjid Nabawi dulu ada kuburannya dulu ya, sebelum ada Masjid Nabawi. Kemudian semua bumi itu menjadi masjid, terus tidak boleh sholat di kuburan, sholat ngadep kuburan bagaimana, sholat jenazah kok di kuburan bagaimana, kemudian sholat di masjid yang depannya kuburan bagaimana, terus Masjid Nabawi dan kuburan Nabi sekarang bagaimana, atau kalau depan masjid persis ada kuburan bagaimana. Ini setidaknya hal-hal yang kita akan coba diskusikan pada kesempatan kali ini ya, semoga waktunya cukup. Kalau enggak nanti kita akan lanjutkan setelah sholat isya kan gitu ya, kalau nanti ada waktu. Setidaknya ya berkaitan dengan masjid dan kuburan di Indonesia itu, Pak, itu seperti orang itu terbagi menjadi 2 kutub. Entah kita nanti yang mana ya.
ada satu bagian orang, satu kelompok orang itu senang banget sama kuburan. Pokoknya kemana-mana itu mainnya ke kuburan. Ya, pokoknya punya masalah dikit larinya ke kuburan. Minta rezeki ke kuburan. Ada yang model begitu. Meskipun mintanya tetap kepada Allah atau kepada kuburan. Tapi ada juga orang yang antipati terhadap kuburan. Seolah-olah orang kalau datang ke kuburan berarti syirik, berarti menyembah apa? Kubur. Ini dua model orang ini sama-sama kurang pas. Kenapa saya bilang kurang pas? Karena saya itu punya teman, ya, sampai ke kuburan bapaknya saja dia nggak pernah menziarahi. Gara-gara apa? Menganggap kuburan itu tempat kesyirikan. Ya, oke. Tapi juga ada yang seneng banget ke kuburan, galau dikit aja itu ke kuburan. Pokoknya kemana-mana itu yang dicari adalah kuburan. Sampai hafal dari Sabang sampai Merauke itu kuburan-kuburan yang ini kalau di sini minta sini nih cepet terkabul doanya. Itu ada yang model begitu. Ya. Tapi kita sebagai muslim harus insaf, harus adil. Adil itu begini. Masalah kuburan itu di dalam Islam diatur. Ya, mulai dari bagaimana menziarahinya, bagaimana berdoa, bagaimana memuliakannya, itu ada aturannya. Ini hanya salah satu bab dalam fikih, yaitu tentang masjid dan kuburan. Kenapa? Karena orang ziarah kubur itu dulunya dilarang oleh Nabi, tapi akhirnya apa? Diperintahkan oleh Nabi. Makanya ziarah kubur itu hukumnya apa? Sunnah. Ya, siapapun kubur, siapapun, mau kuburan wali, mau kuburan orang tuanya, mau kuburan orang yang nggak dikenal pun, itu hukumnya apa? Sunnah. Bahkan boleh menziarahi kuburnya orang musyrik, orang kafir itu boleh kita ziarahi kuburnya. Yang tidak boleh adalah mendoakannya. Ya, teman-teman boleh nggak ke piramida nengokin Fir'aun, itu boleh nggak, Pak? Boleh ya. Yang nggak boleh itu apa? Al-Fatihah ila Fir'aun, itu enggak. Tapi kalau ziarah kubur itu bukan dalam rangka selalu mendoakan, tapi mengingat kematiannya. Oke ya. Oke. Ini ziarah kubur itu hukumnya sunnah, meskipun minta kepada kuburan itu enggak boleh. Tapi kalau berdoa kepada Allah biar yang dikubur itu dapat maghfirah, itu boleh enggak? Boleh ya. Berarti mendoakan orang yang di kuburan itu apa? Sunnah. Kan gitu ya. Oke ya, yang nggak boleh apa? Mendoakan orang mati, kan nggak boleh ya. Kalau mendoakan orang yang sudah mati itu sunnah. Bedakan ya, mendoakan orang mati sama mendoakan orang yang sudah mati, boleh nggak? Jadi kalau ada orang nih teman kita, kok didoakan mati, boleh nggak? Nggak boleh kan? Berarti mendoakan orang mati apa? Nggak boleh, kan gitu ya. Oke. Nah, kita akan babnya ini kita akan persempit antara kuburan dan masjid. Kita akan coba bahas yang pertama, misalnya gini. Dulu Masjid Nabawi sebelum dibangun itu dulunya ada kuburannya. Ini mungkin salah satu sejarah yang mungkin jarang disampaikan atau mungkin jarang dibaca. Ya, tapi pembangunan Masjid Nabawi zaman itu, zaman Nabi itu ada sejarahnya ya. Hadisnya cukup panjang, hadis riwayat Imam Bukhari, tapi mohon maaf banget saya belum sempat menerjemahkan ya. Tapi teman-teman nanti gampang, tinggal cari aja di internet, banyak ya. Ini tentang sejarah bagaimana Nabi hijrah dari Makkah ke Madinah. Waktu pertama hijrah, Nabi belum sampai ke Madinah, tapi ke mana? Dibangun masjid pertama, namanya masjid apa? Quba ya. Meskipun masjid Quba tidak digunakan sholat Jumat. Ini pernah kita bahas waktu lalu ya, bahwasanya tempat sholat 5 waktu namanya apa? Masjid. Meskipun tidak digunakan untuk Jumatan. Cuma kalau di sini nih kurang satu, sholat subuh kan gitu ya. Kita kan baru 4 waktu di sini ya. Makanya mungkin masih namanya musola. Setelah itu, ini ceritanya gini. Anas bin Malik, dari Anas bin Malik, qala qadiban Nabi sallallahu alaihi wasallam al-Madinah fa nazala al-Madinah fi hayyin yuqalu lahum Banu Amr bin Auf. Jadi Nabi itu ketika ke Madinah waktu itu ke perkampungan Bani Amr bin Auf. Jadi Bani itu kalau dulu itu punya perkampungan sendiri. Maksudnya itu mereka itu ngumpul rumahnya. Ya.
Kalau sekarang itu ya apa Bani siapa gitu punya perkumpulan rumah gitu ya. Faqaman Nabi fihim arba asyarata lailatan, Nabi di situ ya berdiam diri selama 14 hari. Berarti ini belum bangun Masjid Nabawi. Kemudian apa? Summa arsala ila Bani Najjar faja'u mutaqallidus suyuf ka'anni anzur ila Nabi ala rahilati wa Abu Bakar radfahu wa mala'u Bani Najjar wa haulahu hatta alqa bi fina'i bi Ayyub wa kana hiba yusalli haitsu adrakat shalah. Dulunya ini belum dibangun Masjid Nabawi loh ya. Nabi itu ketika sudah masuk waktu sholat, ingat, semoga masih ingat kejadian diwajibkannya sholat 5 waktu itu ketika apa? Malam Isra Mi'raj. Yang masyhur Isra Mi'raj itu terjadi setahun sebelum hijrahnya apa? Nabi. Ketika Nabi mengalami yang namanya tahun kesedihan Amul Huzan. Ya, berarti ketika hijrah ke Madinah, Nabi sudah wajib sholat 5 waktu. Tapi waktu itu Nabi belum bangun Masjid Nabawi. Sudah di Bani Najjar, dan ini sudah kita ceritakan di kesempatan yang lalu, semoga masih ingat ya. Waktu itu belum ada masjid, sudah masuk waktu sholat Jumat, Nabi tetap sholat apa? Jumat, tapi tidak di masjid. Makanya kalau ada pertanyaan, bolehkah sholat Jumat tidak di masjid? Jawabannya apa? Boleh. Kenapa? Karena waktu itu Nabi sudah di Madinah, sudah ketemu hari Jumat, tapi belum ada masjid. Oke ya? Oke. Kemudian Nabi itu bilang, ya Bani Najjar saminuni bihaitikum haza. Ketika itu di Bani Najjar, nah ini salah satu perkampungan namanya Bani Najjar, Nabi bilang, ini ada tempat yang bagus nih, tolong dong kasih harga, saya akan beli. Ya, jadi ada tanah di situ tuh, Nabi bilang ini tanah ini bagus nih, saya mau bangun masjid di sini, punyanya Bani Najjar. Tapi ternyata tanah ini milik anak yatim, namanya Sahal dan Suhail. Jadi anak yatim ini namanya Sahal dan Suhail, punya tanah di situ, sama Nabi pengen dibeli, ingin dibangun apa? Masjid. Ya, oke. Makanya Masjid Nabawi itu awalnya dari patungan jamaah dari sahabat Nabi, bukan diwakafkan satu orang. Ya, sampai-sampai apa? Qalu la wallahi la natlubu samanahu illa ilallah. Bani Najjar itu sampai bilang gini, enggak Nabi, kita enggak mau jual, kita mau jadikan lillahi ta'ala saja. Kalau mau bangun masjid, ayo kita bangun di sini, enggak apa-apa. Padahal itu milik dua anak yatim, namanya siapa? Sahal dan Suhail. Kan gitu ya. Kemudian ternyata Nabi enggak mau. Faqala Anas fakana fi ma'akulu lakum kuburul musyrikin. Jadi ceritanya Nabi enggak mau, tapi tetap mau dibeli. Ya, makanya ini nanti menjadi pelajaran moral juga. Masjid kalau dibangun oleh personal, ya, itu nanti namanya biasanya nama yang bangun, yang punya, kan gitu ya. Oke, Masjid At-Thohir kan gitu ya, ada kan ya. Oke, menarik. Tapi ya biasanya itu kepemilikan terhadap jamaah itu, terhadap masjid itu kurang. Kenapa kurang? Karena dimiliki oleh personal. Walaupun kita jamaah di situ, tapi kalau namanya itu pemiliknya adalah satu orang, itu kita sebagai orang di situ seolah-olah tamu semua. Tapi kalau dibiayai bareng-bareng itu biasanya tidak ada yang merasa ini milikku. Dan Nabi zaman itu bilang, ini tolong hargai. Maksudnya harga itu maksudnya kasih harga ya. Ini harganya berapa, kita akan beli gitu. Wong Bani Najjar itu awalnya juga nggak usah, kita mau kasih aja. Nabi nggak mau, tetap. Akhirnya para sahabat Nabi ya udah bareng-bareng saja. Akhirnya tanah itu dibeli untuk bangun apa? Masjid. Ya, ini cerita tentang pembangunan masjid zaman Nabi. Kemudian Anas bilang begini, fakana fihi ma aqulu lakum kuburul musyrikin. Di situ di tanah tadi ternyata ada kuburan. Ya, orang-orang musyrik ada yang dikubur di situ wa fi kharibun wa fi nakhlun, ya, ada bekas bangunannya juga, kemudian ada nakhal, ada pohon kormanya. Kemudian apa? Fa'amaron Nabi sallallahu alaihi wasallam bi kuburil musyrikin fanu bisyat. Kemudian kuburannya orang musyrik itu situ mau dibangun masjid, itu diambil apa namanya? Sisa-sisa jasadnya, kemudian dipindahkan. Ini dulu di Masjid apa? Nabawi. Berarti Masjid Nabawi dulunya itu apa? Bekas apa? Kuburan. Meskipun tidak banyak,
Tapi kuburannya tidak dibiarkan, tapi diambil, dipindah ke tempat lain. Oke ya. Hanya saja ini yang menjadi menarik di Indonesia itu biasanya kalau kuburan itu meskipun bekas itu biasanya menakutkan kan ya. Menakutkan. Teman-teman ini kalau beli tanah kok ada kuburannya meskipun dipindah, itu biasanya masih ada bekas horornya nggak? Masih ya. Sampai kalau mau lewat terowongan Casablanca saja itu pakai acara ngelakson kan ya. Duh, kenapa? Ini bekas kuburan kan itu ya. Padahal bekas kuburan, padahal mungkin juga sudah tinggal tanahnya saja. Tapi orang Indonesia biasanya lebih banyak setannya itu lebih banyak di kuburan atau di masjid biasanya. Nah, kalau menurut teman-teman nih, setan itu biasanya lebih banyak di kuburan atau di masjid? Di masjid. Tapi orang itu lebih takut setan itu di kuburan atau di masjid? Ya di kuburan kan gitu ya. Karena biasanya film horor itu syutingnya di kuburan, jarang ada yang di masjid. Kalau ada syuting film horor kok di masjid, diprotes se-Indonesia. Padahal kalau kita perhatikan dalam hadis Nabi itu banyak setan malah adanya di masjid. Salah satunya apa? Ketika softnya itu kok renggangnya cukup banyak, itu malah banyak apa? Setan. Termasuk ketika sudah iqomah, itu malah setannya ke masjid gangguin orang sholat, kan gitu ya. Makanya ini kita harus pisahkan antara film horor dengan setan yang ada dalam hadis. Oke ya. Meskipun dulu ada kuburannya, tapi ketika mau dibangun masjid, itu kuburan orang musyrik itu dipindahkan. Fanubaj itu artinya dipindahkan. Fasafun nakhla qiblatal masjid wa ja'alu idatai lihjarah wa ja'alu yanquluna sahar wa yartajizunan wan nabi sallallahu alaihi wasallam ma'ahum wa huwa yaqul Allahumma la khaira illa khairul akhirah faghfir lil ansari wal muhajirin. Ini kira-kira Masjid Nabawi zaman itu bangunannya seperti ini. Kira-kira ya. Ini awal pertama kali dibangun Masjid Nabawi kira-kira seperti itu. Jadi bawahnya itu enggak ada karpetnya, masih berupa pasir. Atasnya itu ada 2 atapnya ya. Ini atap depan itu sana itu buat sholat, yang belakang di sini nih ada atapnya lagi buat tidur kaum muhajirin yang nggak kebagian tempat, yang istilahnya disebut dengan apa? Ahlu as-suffah. Ahlu suffah itu diantaranya ada Abu Hurairah. Abu Hurairah itu orang yang pindah ke Madinah tapi nggak dapat tempat di rumah warga, tidurnya di masjid. Mereka disebut sebagai ahlu sufah. Makanya ada yang bilang kenapa disebut sufi tasawuf, salah satunya itu karena mengikuti kehidupannya ahlu as-sufah. Ahlu sufah itu artinya adalah emperan ya. Emperan itu maksudnya masjid bagian depan. Makanya zaman dulu masjid itu boleh untuk tidur kan gitu ya. Meskipun hari ini ada musola tulisannya mohon untuk tidak tiduran ya. Nggak apa-apa. Ini namanya perkembangan tuh nggak masalah ya, karena zaman dulu nggak ada tempat. Kalau sekarang ya mungkin karena khawatirnya nanti kan kita kan jamaahnya banyak, khawatirnya nanti mengganggu para jamaah ya. Meskipun di sini tulisannya tiduran, tapi saya baca tadi udah diganti di sini tidak boleh tidur atau tiduran kan gitu ya. Karena kalau di sini tidak boleh tiduran, nanti teman-teman ya udah saya nggak tiduran, tidur aja kan gitu ya. Yang nggak boleh kan tiduran. Kalau tidur kan nggak dilarang kan gitu ya. Ini dulunya seperti itu ya. Jadi kalau ada kisah di zaman Nabi tentang masjid, jangan bayangkan Masjid Nabawi hari ini. Kenapa? Ya karena beda. Di zaman dulu ada badui masuk masjid terus pipis kencing di situ. Itu Nabi biarin aja deh. Terus nyuruh sahabat Nabi untuk ngambil airnya disiramkan saja. Disiram itu maksudnya ya nggak diapa-apain, disiram aja. Tapi kalau hari ini ada orang di masjid kok pipis, kok disiram air, ya bagus. Najisnya jadi kemana-mana kan gitu ya. Makanya ini gambaran dulu di Masjid Nabawi seperti itu. Nggak ada menaranya, kemudian nggak ada kubahnya. Karena itu proses asimilasi ya, akulturasi budaya. Ya, kubah itu akulturasi budaya dengan masyarakat mana itu nanti ada. Bahkan menara tiap bani yang tiap khalifah itu beda. Tiap dinasti kekhalifahan itu beda. Ya, makanya
masjid sekarang kalau bentuknya kok aneh-aneh, misalnya ya, ada kan masjid yang bentuknya segitiga, ada kan ya, terus ada yang bilang wah ini berarti Wahyudi nih kan gitu ya. Teman-teman tahu Wahyudi ya? Yahudi ya, segitiga apa namanya, ya segitiga yang katanya itu lambang Dajjal kan itu ya. Itu hanya sekedar ngomong saja, karena sebenarnya nggak ada bentuk pasti dari masjid itu, nggak ada. Ya kalau sekarang kok masjid kok biasanya ada kubahnya, ya karena di Indonesia yang masuk Islam itu jalur masjid yang dulu ada kubahnya, ada menaranya. Meskipun bentuk menara juga nggak pasti. Terus ada bulan bintangnya, itu ya dulu nggak ada. Ya, tapi boleh Pak Ustadz, nggak dilarang. Ya, bahkan kalau di Jawa itu bentuk apa mimbarnya itu malah tambah unik, menarik. Kenapa? Biasanya dari apa? Ukiran kan gitu ya. Nah, dari jati, dari Jepara. Itu kalau di zaman Nabi, ukirannya apa? Ya nggak ada kan gitu ya. Itu hanya tambahan. Nah, ini pertama tentang dulunya di Masjid Nabawi itu ada kuburannya terus apa? Dipindahkan. Nah, berarti kalaupun ada kuburan kok mau dibangun masjid, itu kebanyakan ulama bilang ya udah dipindah aja kalau bisa, kan gitu ya. Oke. Kemudian yang berikutnya gini. Awalnya kita boleh sholat di mana saja, dan ini menjadi salah satu keistimewaan umat Islam. Karena Nabi diberikan keistimewaan apa? 5 hal yang tidak diberikan kepada orang sebelum Nabi. Ya, yang pertama, Nabi ditolong oleh Allah dengan rasa takut kalau mau perang. Lawannya sudah keder duluan sebulan sebelum terjadi peperangan. Jadi nggak harus berantem, tapi orang sudah takut duluan itu sudah menang. Ya, misalnya gini, kita mau main badminton misalnya. Wah, kalau lawan Bedwin nyarah deh gitu ya. Kenapa? Ahli beliau. Bisa jadi ketika lawan beneran itu bisa jadi beliau kalah. Tapi kalau sudah dapat nama itu kan apa, takut duluan lah. Nabi itu punya keistimewaan itu. Kemudian wa ju'ilat liyal ardu masjidan wa tahuron, dan dijadikan bumi untukku itu sebagai masjid dan sebagai wasilah sarana bersuci. Makanya kata Nabi, fa ayyuma rajulin min ummati adrakathu shalah falyusalli. Kalau kalian ketemu waktu sholat, maka sholatlah di mana saja boleh. Ini awalnya begitu. Makanya hal ini nih menjadi sesuatu yang patut kita apa ya, ketahui, karena orang Indonesia kebanyakan menganggap sholat ya di mana? Di masjid. Ya. Kalau orang kok waktu sholat masuk kok nggak ketemu masjid, biasanya sholat nggak? Nanti nyari apa? Masjid. Ya, padahal sholat bisa di mana saja. Bahkan sampai-sampai ada orang nggak sholat gara-gara nggak ada masjid. Ini orang ini ke Bromo. Ya. Biasanya kalau orang naik gunung itu kan mau ngeliat sunrise kan gitu ya. Dan sunrise itu biasanya ya naiknya itu ya sebelum subuh, dan pastinya kelewat waktu subuh. Tapi banyak orang yang pengen melihat keindahan alam ciptaan ilahi, tapi malah meninggalkan perintah ilahi. Khawatirnya ya belum sempat menikmati keindahan alam ciptaan ilahi kok dipanggil sang ilahi kan gitu ya. Berarti dia meninggal dalam keadaan meninggalkan perintah ilahi. Kenapa kok nggak pada sholat? Karena apa? Di gunung nggak ada masjidnya. Ya iyalah, jarang kan orang bangun masjid kan di gunung, jarang ya. Kecuali gunungnya itu di Bogor, puncaknya Bogor itu ada Masjid At-Ta'awun kan gitu ya, ada. Tapi kalau orang kok ke masjid, ya sholat biasa. Tapi kalau orang kok sholat bisa di mana saja, berarti istimewa. Dan kalau teman-teman nanti kalau ke luar negeri, kadang-kadang itu di bandara itu nggak ada moskui, nggak ada apa, moski ya, apa namanya, masjid itu nggak ada. Kadang-kadang itu adanya cuma apa ya namanya, quiet room ya kalau nggak salah ya. Apa namanya? Bukan quiet room, apa? Prayer room. Prayer room itu ruang ibadah. Dan di dalam ruang ibadah itu ada sajadahnya, ada kiblatnya kemana ada, tapi ada Bunda Marianya juga, ya, dan ada dupanya juga. Kenapa? Karena di situ disediakan untuk beribadah setiap umat beragama. Pertanyaannya, boleh nggak sholat di situ? Selama suci dan tidak menghadap patung itu tidak masalah. Bahkan ulama tidak mempermasalahkan sholat di dalam gereja. Hanya saja kalau di Indonesia, boleh nggak sholat di gereja? Boleh nggak?
Tergantung siapa? Yang punya gereja. Kenapa? Kalau teman-teman kok, ada gereja, boleh nggak sholat? Yaudah sholat yuk. Sama petugas gerejanya, ngapain sholat di sini? Sholat di masjid, berarti boleh nggak? Ya nggak boleh kan itu. Nggak bolehnya itu bukan karena gerejanya, tapi karena apa? Jangan-jangan di situ dilarang untuk sholat. Tapi kalau pas mau nggak mau ketemu gereja kan kita di situ dibolehkan sholat, ya nggak masalah asalkan suci kan gitu ya, dan tidak menghadap patung yang dianggap menyembah patung tadi. Karena itu menjadi salah satu keistimewaan dari umat Islam, dimanapun berada boleh sholat. Cuma masalahnya ada satu tempat yang memang tidak boleh kita sholat di situ, yaitu di mana? Di kuburan. Ini ada hadisnya riwayat Imam Muslim. Nabi itu bilangnya gini. Ya. Oh, saya jadi paling terang nih ya. Oh, kepencet. Oke. Hadisnya riwayat Imam Muslim begini. La tajlisu alal kubur. Kalian jangan duduk di atas kuburan. Wala tusallu ilaiha, dan kalian jangan sholat menghadapnya. Ya, ini ada larangan. Salah satu larangan dalam kuburan juga. Jangan duduk di atas kuburan. Termasuk nanti ada yang lain juga. Ini nanti dalam bab adab tentang ziarah kubur, tidak boleh duduk di atas kuburan, tidak boleh melewati kuburan. Bahkan di zaman Nabi, orang itu malah dilarang bawa sendal, pakai sendal ketika masuk ke kuburan. Dulu nih. Nanti kita akan bahas, kalau nanti ada waktunya kita akan coba lanjutkan tentang sunnah-sunnah adab-adab ziarah kubur. Ya, karena ini nanti berkaitan. Termasuk juga wala tusallu ilaiha, dan kalian jangan sholat menghadap kuburan. Ya, ini ada larangan. Hanya saja dalam memahami hadis ini nanti para ulama nanti memberikan catatan ya, yang nggak boleh sholat ngadep ke kuburan. Oke. Nah, dari sini nanti juga ada hadis yang mana ya, hadis ini riwayat Imam Bukhari juga. Qatalawahul Yahuda, Allah memerangi Yahudi, melaknat Yahudi gara-gara apa? Ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Mereka menjadikan kuburan-kuburan para nabi mereka sebagai masjid. Ya. Makanya nanti ulama nanti dalam bab 2 hadis ini nanti ada yang berpandangan bahwasanya sholat di kuburan yang ada masjidnya itu nggak boleh karena dianggap seperti sholat menghadap kuburan. Ya. Meskipun penafsiran ini tidak satu-satunya. Maksudnya apa? Larangan sholat menghadap kuburan itu ada. Tapi kalau masjid kok depannya kuburan, itu ternyata para ulama tidak sepakat bahwasanya itu termasuk larangan dalam hadis tadi. Karena ternyata beberapa ulama juga mengatakan yang dilarang dari 2 hadis tadi adalah menjadikan kuburan sebagai kiblat untuk disembah, atau sebagai tempat untuk masjid yang dijadikan sebagai tempat sujud. Ya. Ini yang dipahami oleh para ulama, meskipun ada ulama yang memahami pokoknya sholat menghadap kuburan mutlak nggak boleh. Ada yang bilang bukan mutlak nggak boleh, tapi yang tidak boleh adalah menjadikan kuburan sebagai tempat sujud, atau menghadap kuburan dalam rangka bukan menghadap kiblatnya, tapi menjadikan kuburan sebagai kiblat itu sendiri. Makanya 2 penafsiran ini nanti ada yang menafsiri dengan tafsiran pertama. Makanya teman-teman nanti akan ketemu beberapa ustadz yang menafsiri dengan cara ini. Pokoknya kalau sholat kok depannya kuburan nggak sah. Ada yang bilang begitu. Tapi ada yang bilang yang nggak boleh itu bukan sholat menghadap kuburan, tapi menjadikan kuburan sebagai kiblat untuk sholat. Ya, ini penafsiran nih, bukan hadisnya, tapi penafsiran terhadap hadis. Makanya kita bisa sedikit agak sedikit tambahkan begini. Ternyata sholat menghadap kuburan itu tidak mutlak dilarang. Kok bisa? Karena ternyata Nabi pernah sholat menghadap kuburan, tapi bukan sholat yang ada rukuk sujudnya, tapi sholat yang disebut dengan sholat jenazah. Tapi jenazahnya sudah dikebumikan, disebut dengan sholat ghaib. Jadi sholat ghaib itu sama dengan sholat jenazah, bedanya jenazahnya sudah dikuburkan. Dan hadisnya sahih. Ceritanya
anna mura'atan sauda kana taqumul masjid au syaban. Jadi ada dua riwayat, ada menyebutkan perempuan hitam atau ada yang bilang pemuda. Yang mereka itu dua orang ini ada yang bilang ya taqumu al masjid, yang kerjaannya itu nyapu masjid, ngurusi masjid. Merebut lah ya. Dan dianggap apa? Fafaqatha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fasa'ala anha aw anhu faqalu mat. Jadi ada orang yang punya kebiasaan nyapu masjid, dianggap biasa saja. Ternyata suatu ketika dicari, orang ini kemana? Loh, udah meninggal Nabi. Loh, kok nggak ngabarin saya? Jadi ada orang nih bersihin masjid meninggal malam-malam. Ya, terus dikebumikan, dipercepat pemakamannya sampai Nabi nggak dikasih tahu, dan besoknya Nabi juga nggak tahu kalau ternyata ada meninggal. Ya, kalau sekarang mungkin ya kan ada toa masjid kan selalu diumumkan ya, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un gitu ya. Kalau zaman dulu ada orang meninggal malam-malam, Nabi nggak dikabari, besoknya nggak ada, baru Nabi nanya, orang ini kemana? Udah meninggal. Loh, afala kuntum azantumuni, kok nggak ngasih tahu kita? Faka'annahum saghuru amra, seolah-olah itu orang-orang itu menganggap kan dia biasa saja, orang sepele, kapan dikabarin kepada Nabi, toh juga meninggalnya malam, makanya disegerakan untuk dikebumikan. Sampai Nabi itu apa? Dulu ini ala kubri, coba tunjukin kuburannya. Maksudnya Nabi itu menganggap orang ini meskipun kalian anggap sepele, tapi dia itu kerjaannya bagus. Makanya orang yang jadi merebut masjid itu termasuk istimewa. Ya, sampai Nabi itu yaudah kuburannya mana, sampai ditunjukkan fasalla alaiha, kemudian Nabi mensolati kuburannya. Ini apa? Sholla ala beda dengan sholla ila. Ya, ini beda huruf jar teman-teman. Jadi sholla ila itu dilarang, la tusallu ilaiha itu dilarang. Tapi kalau Nabi sholla alaiha, ya. Summa qala inna hadhil kubura mamlu'atun zulmatan ala ahliha. Ini kuburan ini nih awalnya itu gelap. Maksudnya itu ya banyak apa namanya kezaliman dari orang yang dikubur di sini. Wa innaha azza wa jalla yunawwiruha lahum bi sholati alaihim. Allah menjadikan kuburan ini terang gara-gara tadi aku sholat di sini. Tapi bukan sholat wajib, bukan sholat sunnah ya, tapi sholat apa? Jenazah yang disebut dengan sholat ghaib. Ini berarti sholat menghadap kuburan itu pernah dilakukan oleh Nabi, tapi bukan sholat biasa, tapi sholat ghaib. Meskipun huruf jarnya beda, bukan sholla ilaiha, tapi sholla alaiha. Ya, oke. Kemudian yang berikutnya apa? Ini ketika apa namanya tadi ada larangan, ya, makanya saya bawakan fatwa dari Syekh bin Baz. Beliau menyampaikan begini. Idza kanal masjidu laisa fil maqbarati, ya, belum misalkan ya. Biasanya ada bunyinya ya, tin tin kan gitu ya, ada ya. Ketika masjid itu laisa fil maqbarati walam yubna alal maqbarati wala ala kubur fa shalah fi sahih. Kata beliau, ini fatwa beliau ketika ditanya, salat kalau di masjid kok ada kuburannya bagaimana? Belum menjawab begini. Kalau masjid kok tidak di kuburan atau tidak ada kuburannya atau tidak di atas kuburan, maka salatnya sah. Idza kana mafsulun anil kubur mahjuzan bainahuma bil jidar amma idza kana al kubur amamul musalli fala. Jadi beliau menyatakan kalau masjid itu kok depannya kuburan, kok sudah ada apa namanya penghalangnya ya. Penghalangnya itu bisa apa namanya tembok atau temboknya kuburan atau temboknya masjid itu sendiri. Maka kalau masjid kok model seperti itu beliau saja yang terkenal sebagai ulama Saudi ini agak-agak keras dalam bab tentang masjid dan kuburan. Belum menganggap itu tidak masalah. Kenapa? Karena sudah dipisah antara apa? Masjid dan kuburan. Kan gitu ya. Makanya kalau ada masjid kok depannya kuburan, tergantung ada pemisahnya nggak. Kalau ada pemisahnya, tidak ada mengatakan sholat di situ apa? Tidak sah. Yang jadi perdebatan kalau sholatnya ini masjid atau tempat sholat depannya ada kuburannya kok tidak ada apa pemisahnya. Ya, ini jadi perdebatan. Boleh nggak ya sholat di situ, jadi perdebatan. Ya, kenapa? Karena memang yang dilarang oleh Nabi itu sholat menghadap ke kuburan, ya itu dilarang. Tapi penafsiran sholat menghadap kuburan itu maksudnya apakah sholat yang depannya itu ada kuburan atau menjadikan kuburan sebagai apa? Kiblat. Oke ya, oke ya. Dan memang kalau kita perhatikan ya, Aisyah juga rumahnya dulu ya sampingnya kuburan. Ya,
Ini saya pernah ceritakan tentang kamarnya Aisyah. Masih ingat nggak teman-teman? Ini ada 1, 2, 3 ya, 1, 2, 3. Jadi Nabi itu termasuk apa? Keistimewaan para Nabi itu mereka dikebumikan di mana mereka meninggal. Ini keistimewaan para Nabi loh ya. Tapi kalau bukan Nabi nggak harus ya. Nabi itu punya keistimewaan, para Nabi itu kalau mereka meninggal di mana berarti dikuburkan di situ. Termasuk Nabi Muhammad SAW. Nabi waktu itu dalam keadaan sakit mau meninggal, Nabi dirawat di kamarnya siapa? Aisyah. Ya, ini kamarnya Aisyah nih. Ini kira-kira ya, yang nomor 1 itu kamar buat tidur, yang depannya itu kira-kira tempat apa namanya ruang tamunya lah. Ini kira-kira nih. Ini kira-kira market dari rumahnya Nabi. Dan itu dulunya di sampingnya Masjid Nabawi. Nempel masjid. Ya, nempel masjid. Nah, oke. Kemudian ketika Nabi wafat, ini yang di situ tuh yang di pojokan itu makamnya Nabi atau kuburannya Nabi. Berarti ketika Nabi wafat, Aisyah tidur di samping apa? Kuburan. Dan sholat juga di kamarnya itu. Berarti Aisyah sholat di samping apa? Kuburan. Boleh nggak? Ya itu beliau lakukan, kan gitu ya. Meskipun beliau juga kadang-kadang sholat di masjid, tapi sholat sunnahnya, sholat wajibnya itu kalau perempuan kebanyakan di rumah. Makanya ada hadis sholat di hujrah lebih utama daripada ghurfah. Meskipun kalau diterjemahkan itu sama-sama kamar, tapi bedanya apa? Kamar itu kan ada kamar tidur, ada kamar tamu kan itu ya. Kalau di ruang tamu itu lebih bagus daripada di masjid. Tapi kalau di ruang yang lebih jauh lagi itu lebih bagus daripada di ruang tamu. Maksudnya perempuan itu lebih dalam lagi, itu lebih bagus. Dan dulu waktu Nabi wafat nggak ada pemisah antara tempat tidur beliau dengan kuburan Nabi, nggak ada pemisah. Kemudian ya ini baru nih. Yang gambar yang ketiga, yang kedua dan ketiga ini, yang ketiga ini saya perbesar ya. Setelah Abu Bakar wafat, ya sampingnya Nabi itu Abu Bakar. Waktu Abu Bakar wafat, belum ada pemisah antara kamar dengan kuburan. Kenapa? Karena Aisyah menganggap toh ini yang pertama suamiku, yang kedua adalah bapakku. Tapi giliran Umar itu meninggal dan minta untuk dikuburkan di sampingnya Nabi, yang kira-kira yang ketiga ini. Nah, Umar ini ternyata tidak ada hubungan kemahraman dengan Aisyah. Makanya Aisyah merasa ya kurang nyaman kalau tidur bersama orang lain. Padahal sudah apa? Meninggal. Ya. Karena kalau Aisyah itu tidur itu tidak pakai baju untuk keluar ya, baju tidur. Tapi ya baju tidur jangan bayangkan yang aneh-aneh ya. Pakai piyama lah gitu ya. Itu nggak nyaman ketika habis mandi gitu ya, ganti baju juga nggak nyaman, makanya dikasih pemisah. Dan dari zaman dulu sahabat Nabi itu menganggap kuburan bukan tempat orang yang mati yang sudah selesai ya. Buktinya apa ya, Aisyah menganggap ya itu masih. Makanya Nabi ketika ada orang ziarah kubur tetap disunahkan untuk salam. Salamnya bukan assalamu alaihim, bukan, tapi tetap assalamu alaikum ya. Makanya kita juga dilarang memecahkan apa namanya tulang mereka, dilarang melompati, melewati, dilarang duduk di atasnya. Itu karena itu penghormatan terhadap kuburan. Dan menghormati kuburan tidak selalu dianggap seperti beribadah kepada kuburan. Ya. Ini awalnya seperti itu. Hanya saja kalau nggak salah ini ya, ini gambarnya kira-kira yang tadi ya sudah saya jelaskan nih. Ini nih imamannya itu di sebelah sono nih, sebelah sono ya. Ini sebelah kirinya itu rumahnya Nabi bersama Aisyah, Saudah dan istri-istri beliau itu keliling nih dari sini ke sini nih. Makanya antara rumah Nabi dengan mimbarnya Nabi namanya apa? Raudhah. Dan Nabi itu sholat sunnahnya kebanyakan di rumah. Kenapa di rumah? Karena habis sholat cucuk-cucuk keluar masjid langsung masuk apa? Rumah. Ya, kalau teman-teman kok sholat sunnahnya kok ba'diyahnya di rumah habis sholat isya ini ya.
di masjid nih. Baktianya mana? Di mana? Di rumah. Nanti Pak Edwin rumahnya kan Depok. Berarti baktianya kalau sampai apa? Depok. Itu insya Allah kalau nyampe rumah itu nggak bakti ya. Ya, kalau Nabi ya gampang karena apa? Samping apa? Masjid. Tapi setelah khalifah berganti, ya ternyata ada perluasan masjid apa? Nabawi. Makanya sekarang Masjid Nabawi itu berada di dalam apa? Lingkungan apa? Masjid. Ya, sekarang nih. Ya meskipun sekarang tidak dilihatkan begitu saja, tapi sudah sudah dikasih penghalang. Maksudnya penghalang itu kayak gini nih. Ini gambarnya Masjid Nabawi kan sekarang kan ada tempatnya gitu ya. Nah, terus di dalamnya itu ada kuburannya Nabi. Lah orang sholat di sini nih tetap boleh karena dianggap bukan sholat menghadap ke kuburan tapi menghadap ke mana? Ke kiblat. Boleh nggak? Boleh kan gitu ya, nggak masalah. Bahkan Syekh bin Baz juga tidak mempermasalahkan selama sudah ada penghalangnya. Yang jadi perdebatan itu kalau tidak ada apa? Penghalangnya. Dan beberapa masjid sekarang itu gini, di dekat sini ini kalau nggak salah ya, di belakang sini ya, itu ada masjid gede ya, di belakang Sampurna Strategik gitu loh. Ada masjid, saya lupa namanya itu. Masjidnya sih ada penghalangnya, tapi kanan kiri itu ternyata banyak kuburan kan ya. Lah kadang-kadang kita sholat itu depannya apa? Kuburan yang nggak ada pembatasnya. Nah, ini jadi perdebatan. Boleh nggak ya? Ada yang bilang boleh, ada yang bilang nggak boleh. Kalaupun ada yang bilang nggak boleh, dianggap tetap sholatnya dianggap sah karena tidak menghadap kuburan dalam rangka menjadikan itu sebagai kiblat, tapi depannya kubur. Meskipun bagusnya kalau ada yang seperti itu dihindari, kan gitu ya. Oke, sebaiknya. Oke, sebagai pelengkap diskusi kita, karena kita hampir masuk waktu sholat isya, atau jangan-jangan sudah? Belum kan ya? Masih ada 8 menit lagi. Ya, nanti insya Allah nanti saya akan tambahkan kalau misalnya ada pertanyaan saya jawab. Tapi kalau nggak ada pertanyaan saya akan tambahkan apa yang harus ditambahkan. Kira-kira dari apa yang saya sampaikan ada pertanyaan atau enggak? Ada ingin yang disampaikan dulu atau enggak? Ya, ada? Nggak ada? Berarti kalau nggak ada saya tambahkan ya. Ini berkaitan dengan kuburan dan masjid. Ya, kalau kita lihat memang di Indonesia itu ya banyak orang yang meninggal itu pengen banget dimakamkan di depan apa? Kuburan. Saya itu beberapa kali ke Jawa Tengah, Jawa Timur itu banyak masjid yang depannya kuburan. Sampai nanti ke Madura nanti ada Syekh Khalil Bangkalan itu di dalam masjid meskipun di belakangnya itu ada kuburannya. Ya. Sebenarnya secara hukum ya ini para ulama membahasnya secara histori dulu. Kalau secara perintah itu tidak ada perintah jadikan kuburan itu dekat masjid, nggak ada. Ya, yang ada itu secara sejarah. Sejarahnya Nabi dimakamkan di kamarnya siapa? Aisyah, yang kamarnya Aisyah sekarang masuk lingkungan kuburan. Tapi kenapa kok di Nusantara, di Indonesia pada khususnya ya, meskipun tidak cuma di Indonesia, nanti di beberapa negara Islam juga sama. Kenapa kok banyak orang kok pengen dikuburkan di samping masjid? Salah satunya apa? Salah satunya adalah biar mereka bisa tetap menikmati ibadah meskipun sudah meninggal. Ya, menikmati ibadah dari lantunan orang mengaji, ya, lantunan bacaan Quran itu beberapa orang itu pengen tetap mendengarkan bacaan Quran meskipun sudah di kuburan. Ya, ini menjadi salah satu keinginan dari orang-orang yang sudah meninggal. Karena orang yang sudah meninggal itu, kalau Ibnu Qayyim punya kitab namanya Ar-Ruh, itu beliau menyebutkan bahwasanya yang sudah dikubur itu ya mereka tetap bisa mendengarkan apa yang diucapkan oleh orang yang menziarahinya. Ini menjadi salah satu yang dibahas oleh Imam Ibnu Qayyim dalam kitabnya Ar-Ruh. Ya, meskipun caranya bagaimana wawalam, tapi para ulama tetap menganggap yang sudah meninggal itu tetap diberikan cara oleh Allah untuk mendengarkan apa yang dibicarakan oleh orang yang sudah meninggal, itu tetap bisa mendengarkan orang yang masih hidup. Makanya di Indonesia itu beberapa orang soleh atau orang soleh itu, orang baik itu pengen dikuburkan di dekat masjid. Ya,
Meskipun ya secara hadis memang ada larangan jangan jadikan kuburan keliru. Jangan jadikan kuburan sebagai apa? Masjid. Ya, nanti ada juga hadis yang menyebutkan jangan jadikan rumah kalian seperti kuburan. Ya, nanti ada. Ini dua hal yang berbeda loh ya. Kalau jangan sholat menghadap kuburan itu ada, terus ada juga hadis menyebutkan jangan jadikan rumah kalian seperti kuburan. Maksudnya apa? Maksudnya jangan jadikan rumah kita itu sepi dari sholat. Karena sholat dilarang untuk dilakukan di kuburan. Artinya kalau bisa sholat kita, ya meskipun sholat itu bagusnya di masjid, tapi sebenarnya yang paling baik tempat sholat itu bukan masjid, tapi di rumah. Jadi ada hadis yang menyebutkan la taj'alu buyutakum kuburon. Kalian jangan jadikan rumah kalian sebagai kuburan. Itu maksudnya apa? Maksudnya kalau bisa rumahnya juga digunakan untuk apa? Sholat. Ya, kenapa? Karena ada larangan sholat menghadap kuburan. Ya, adapun baca Quran itu sebenarnya urusannya lain. Urusannya lain maksudnya apa? Tidak ada satu hadis pun yang melarang orang baca Quran di kuburan. Kalau sholat menghadap kuburan atau sholat di atas kuburan itu nggak boleh. Karena melewati kuburan itu nggak boleh, duduk di atas kuburan itu nggak boleh. Tapi kalau membaca Quran di kuburan itu nggak ada hadisnya. Ya, kalaupun ada, ini dua hal berbeda nih. Tapi saya tambahkan sedikit ya, karena tidak ada hubungannya dengan sholat, tapi hubungannya dengan baca Quran. Ya, kalaupun ada, ulama itu menganggap gini, ya kan kita nggak boleh menjadikan rumah itu kita sebagai kuburan, maka kita isi dengan sholat dan baca Quran. Ya, baca Quran itu tambahan. Kenapa saya sebut tambahan? Karena yang ada itu tidak boleh sholat menghadap kuburan. Tapi kalau baca Quran di kuburan tidak ada apa? Larangannya. Tapi juga tidak ada perintah bacalah Quran di kuburan. Ya, yang nggak boleh itu menduduki kuburan atau duduk di atas kuburan, melewati kuburan dan sholat menghadap apa? Kuburan. Makanya tentang sholat di atas kuburan atau sholat menghadap kuburan itu perdebatannya jauh ada dari dulu. Tapi kalau membaca Quran di kuburan, kebanyakan ulama malah menganjurkan atau mensunahkan. Dan salah satu adab dari ziarah kubur adalah membaca Al-Quran. Nanti kalau ada waktu saya akan tambahkan, karena dua hal itu seolah-olah sama, baca Quran dan sholat, tapi yang dilarang bukan baca Qurannya tapi apa? Sholatnya. Tapi ada yang menyamakan ya. Semoga nanti di lain kesempatan kita akan bisa lengkapi kajian kita kali ini ya. Dan insya Allah kalau nggak ada pertanyaan sebelum saya lanjutkan. Kalau ada insya Allah nanti kita iqomah langsung, nggak masalah, silakan. Mau nanya, kalau di Saudi sana kan kuburannya itu saya juga belum pernah ke sana, katanya hanya dikasih batu-batu begitu saja. Oh iya betul. Wah iya, ini berarti lanjutan juga ini ya, karena kita baru ngomong tentang masjid dan kuburan. Nanti kita belum masuk ke kuburannya itu sendiri. Karena nanti ada larangan meninggikan kuburan ya. Dan memang kalau kita lihat bukan dilarang meninggikan, tapi menjadikan kuburan itu permanen. Kalau meninggikan kuburan itu ada kesunahannya. Makanya kuburannya Nabi itu kira-kira seperti itu, ada penandanya gitu ya. Nah, menandai kuburan itu sebuah kesunahan juga. Meskipun menandai itu ya ada kesunahannya, yang tidak boleh itu kan menjadikan permanen gitu ya. Seolah-olah nanti khawatirnya gini, ini nanti apakah mu'alal atau tidak jadi perdebatan ya. Ada larangan tentang bahasa Arabnya itu, saya lupa, bahasa kitanya itu menyemen itu ya, dikasih bangunan gitu ya. Itu awalnya ada larangannya. Makanya di Saudi kebanyakan tidak ada bangunan di atasnya ya. Meskipun nanti ada sedikit perdebatan tentang hari ini kalau dikasih tanda itu apakah sudah dianggap masuk larangan atau tidak ya. Karena sebenarnya meskipun kita nggak pakai hukum pun ya, kalau ada kuburan kok semua orang bangun gede-gede gitu, itu ya lama-lama penuh kan gitu ya. Makanya bab tentang
memberi tanda di kuburan itu termasuk satu kesunahan. Nabi juga pernah memberi tandanya tapi berupa batu. Nih, biar apa? Biar nanti nyarinya gampang. Ya, nyari gampang itu maksudnya kalau kita mau ziarah itu gampang ya. Meskipun kalaupun salah pun ya nggak apa-apa ya. Maksudnya gini, kita nih kakek kita di kampung itu dikubur di mana? Terus kita bingung, wah mana ya? Terus nanti kalau kita doakan kok salah kuburan nanti terkirim nggak ya? Jangan-jangan nggak terkirim kan gitu ya? Terkirim juga sih. Tapi itu menjadi salah satu kesunahan untuk memberi tanda. Hanya saja yang dilarang adalah ketika tanda itu ternyata cukup besar, yang seolah-olah itu malah menghias kuburan ya, dan itu nanti akan menyulitkan orang untuk dikubur di situ ketika kuburan sudah cukup penuh, apalagi dibakek, apalagi di maklah itu bener-bener orang dikubur di situ banyak banget, apalagi musim haji ya. Kalau satu orang kok di situ dikasih tanda yang besar, nanti ya susah. Bahkan beberapa kuburan di Mesir misalnya, di Saudi misalnya, itu ada yang model begini. Saya itu punya dosen di Sudan ya. Itu kuburan itu dia itu dibuat masuk ke kubur gitu di dalam, terus ada tutupnya, dan orang itu meninggal gitu ditaruh situ aja terus ditutup lagi. Ada yang model begitu ya. Tapi kalau membangun secara fisik sampai mewah itu memang ada larangannya. Tapi larangan ini nanti sampai batas level mana disebut memberi tanda yang dilarang atau tidak itu perdebatan. Ya, tapi memang ada larangannya, dan memang di negara Islam kebanyakan tidak dikasih yang mewah ya. Hanya saja memang beberapa kuburan orang-orang itu nanti kayak gini nih. Ya, ini kalau sekarang kan gambarnya kalau di makam Nabi kan yang hijau ini kan. Ya. Ini kan ya, ini ada yang bilang sudah nggak ada lagi, ada yang bilang masih ada. Ya, karena larangannya memang ada tentang membangun bangunan yang mewah di kuburan itu ada. Ya, tapi dalam Islam itu bukan berarti lantas kuburan tidak dimuliakan, tapi cara memuliakannya tidak seperti itu. Ya, dan beberapa umat-umat terdahulu kan kalau ada orang meninggal terus dibangunkan monumen di kuburannya, itu sebenarnya menjadi sesuatu yang dilarang, karena kita ke kuburan itu bukan dalam rangka mengingat tentang kemewahannya, tapi mengingat tentang kematiannya. Makanya agak aneh kalau ada orang mati meninggal kok ke kuburan yang biaya sewanya saja sudah jutaan kan gitu ya. Kan ada nih daerah Cikarang kalau nggak salah itu kan ya. Jadi kalau mau meninggal kok yang istimewa itu ya di situ. Itu ada larangannya, ada larangan yang tidak boleh. Namanya apa sih? Saya lupa itu. Sandiaga gitu ya. Dan di kuburannya itu dalamnya mungkin ada AC-nya kali ya, ada mungkin. Tapi memang ada orang yang meninggal aja sombong loh. Jadi hidupnya saja itu enggak cuma hidup saja yang sombong, sampai meninggal aja harus orang, kalau meninggal di sini berarti orang kaya. Ini ada yang model gitu. Ya, ini kita itu ya selesai sih gitu. Tapi di Indonesia memang tidak semua praktek itu keliru, tapi juga tidak semua bisa dibenarkan. Dan memang ada larangannya. Dan insya Allah kalau nanti ada waktu lagi kita akan lanjutkan tentang kuburan ya. Ini hal-hal tentang kuburan itu banyak, karena tadi orang Indonesia itu terbagi menjadi dua model ya. Ada yang dikit-dikit kuburan ya, ada yang kuburan itu seolah-olah kemusyrikan. Karena dulunya orang-orang kita, orang Jawa misalnya gitu ya, itu disebut dengan pepunden. Pepunden itu apa ya? Tempat untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Itu ada namanya pepunden lah. Itu kadang-kadang kuburan dianggap sebagai pepunden ya, makanya ada beberapa yang kurang pas dalam bab tentang kuburan, tapi juga ada yang sesuai tapi dianggap keliru. Insya Allah nanti kita akan coba lebih detailkan di pertemuan-pertemuan berikutnya. Oke, saya kira cukup dulu, dan mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kita langsung iqomah juga boleh. Kita akhiri dengan baca hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, dan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wala faminkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.